Kami pula menetapkan dalam kandungan rahim ibunya sampai dia diwafatkan. Camkan perkataan ini, jangan kamu bilang Al-Quran itu menyesatkan, karena kalau Holy Bible itu saya bilang menyesatkan jelas. Roma 3 nomor 7 menjerat kebenaran Allah oleh karena dusta Paulus. 2 Korintus 11 nomor 17, Paulus berkata-kata bukan firman Tuhan. 2 Korintus 12 nomor 16, dia menjerat kamu dengan tipu daya. Bahkan Allah kamu di dalam gospel, di 2 Tawarik 2 nomor 11, itu menyesatkan manusia karena percaya kepada dustanya Paulus. Jadi boleh kita berkata-kata gitu, batuk-batuk, tapi perhatikan ini Kumal adalah lintas agama dan yang pasti ini bukan jemaat sekolah minggu. Kita juga penghafal Bible. Tolong jelaskan bagaimana kamu berkata-kata tentang embryologi, sedangkan di dalam gospelmu tidak pernah dijelaskan itu. Terima kasih. Silakan. Oke, aduh, memang sangat sulit ya untuk menjawab mengenai embriologi ya, karena sepertinya saya membutuhkan seorang dokter yang memahami embriologi ketimbang Anda, brother. Nah, mengenai penciptaan manusia menurut Alkitab ya, dalam Taurat ya, pada hari ke-6 ya, Tuhan menciptakan manusia ya. Yaitu hari terakhir penciptaan ya. Nah, Tuhan menciptakan manusia untuk tinggal dan beranak cucu di bumi dan mengusahakan apa yang ada di bumi ya. Dalam Kejadian 1 ayat 34 sampai ayat 34 dan 31. Nah, diceritakan dalam Alkitab ya, Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan pada hari ke-6 ya. Penciptaan dan leluhur bagi semua umat manusia. Memang awalnya tinggal di Taman Eden, tetapi karena ular membujuk mereka untuk memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, penciptaan manusia ini itu adalah Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Ya. Kita ini adalah gambar dan rupa Tuhan itu sendiri. Itu makanya kita punya apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, seperti itu juga lah Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 26 di sana dikatakan bahwa ya, Tuhan mengatakan apa di sana? Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu siapa kata kita di sana? Nah, kata kita itu adalah gambaran dari Tritunggal atau gambaran secara samar-samar sebelum firman itu menjadi manusia. Itu penciptaan manusia. Lalu untuk apa manusia diciptakan? Yaitu apa? Untuk mengekspresikan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Ya. Sama seperti seorang pelukis. Ya. Dia melukiskan dirinya, ya, bukan untuk sesuatu yang agar orang menyembah dia, enggak seperti itu, tapi untuk mengekspresikan rasa seninya dalam lukisan. Ya. Seperti itu seperti itulah ya, Tuhan menciptakan manusia ya, menurut apa? Kitab Taurat, Kejadian. Bukan seperti perkembangan embriologi, perkembangan janin yang tidak berasal dari pembuahan, tetapi tulang itu dibungkus dengan daging, setelah 40 hari baru jadi manusia. Bagaimana Anda dapat menjelaskan ini? Silakan. Waktunya saya akan berikan kepada Anda 30 menit, 30 detik. Silakan Bang Al. Baik, terima kasih. Maka subhanallah maha benar Al-Hidayah dengan perkataannya. Kan saya sudah bilang tadi, kalau di gospel itu kalau ada dijelaskan tentang penciptaan manusia seperti runtutan penciptaan di dalam Al-Quranul Karim, maka saya siap mandi malam ini 10 kali dan menjadi pendeta. Ingat, camkan baik-baik, ketika kamu mengutip-ngutip kesaksian daripada seorang Gelan yang dia itu orang Yahudi, ingat dia bukan Kristen. Satu. Yang kedua, orang Yahudi yang punya kitab Taurat yang kamu baca, seperti Kejadian 1:26 yang sungguh ngaco, yang kemudian menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan, itu tidak benar. Karena menurut dalam Taurat, itu menciptakan manusia menurut sifat dan perilaku Allah. Bukan seperti menciptakan manusia yang sama dengan Tuhan yang punya kemaluan. Ingat ya, di sini camkan baik-baik bahwa Bible kamu itu hanyalah terjemahan. Atau dipanggil sebagai Bani Targum, umat terjemahan. Kemudian
Kalau hanya untuk menguasai ikan-ikan, burung-burung di laut, setakat ini mungkin sudah berapa ikan saya rambat di kolam itu. Saya sudah pancing berapa ikan. Jadi berkuasa saya kepada ikan. Tetapi yang paling pokok di sini adalah bagaimana kemudian makhluk boleh berkuasa kepada Tuhan seperti yang kamu imani saat ini. Sehingga Tuhan kamu mati oleh makhluknya. Ketiga, bantalah Al-Quran. Di sini, bila kamu mengutip Al-Quran, saudara, maka diruntut penciptaan manusia di dalam surah Al-Baqarah, Quran, dalam Al-Baqarah ayat 25 sampai 39, penciptaan Adam alaihissalam ini bukan untuk menjadi tumbal anak cucunya, bukan. Tetapi jelas di 36 Allah berfirman, taubatnya sudah diterima dan pengampunan kepada Adam alaihissalam. Embriologi di dalam Bible itu tidak ada satu dokter atau satu pastor uskup yang boleh menjelaskan itu karena tidak ada. Bagaimana mungkin kamu di sini membahas tentang itu? Dan saya selalu mengatakan ya teman-teman, kadang-kadang mereka ini tidak tahu lupa, tidak tahu berpikir, atau mungkin tidak tahu malu gitu. Kalau Al-Quran itu memang tidak lengkap, maka kita tidak akan bertanya tentang Al-Quran itu kepada mereka. Tetapi Alhamdulillah, Al-Quran itu kenapa dia lengkap dan sempurna? Bahkan kita yang menerangkan kepada mereka di samping apa yang kebenaran terdapat dalam Al-Quran. Simple dari saya, sekarang kalau antum mengatakan Al-Quran itu menyesatkan, coba carikan, saya bilang tadi, coba cari dokter di mana mengatakan bahwa manusia itu tiba-tiba nongol di rahim manusia dan tiba-tiba menjadi bayi. Ada di gospel mau begitu? Ada? Nggak ada. Jadi simple dari saya saudara, Tuhan menciptakan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Untuk diberi ketetapan dari Allah, barang siapa yang percaya kepada setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, yang diikuti oleh para manusia itu, maka mereka itu pasti masuk surga. Seperti yang dikatakan di Yohanes 14 nomor 6. Mengikuti ajaran Yesus, mereka pasti masuk surga. Tetapi antum sebaliknya menuhankan Yesus yang tidak pernah diterima oleh Yesus. Bahkan inilah dari hadapanku katanya. Wallahu a'lam. Waktunya selesai. Oke. Saya kira dalam Taurat, tapi saya bisa pastikan bahwa saudara Muslim itu mungkin percaya Taurat angan-angan. Kalian mengatakan bahwa kami percaya Taurat. Sementara Taurat itu jelas berkata bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Ya, menurut gambar dan rupa Tuhan itu sendiri. Nah, mengenai tahap perkembangan embriologi, ya, bahwa saya bisa mengatakan bahwa ajaran embriologi dalam Quran itu jelas mengada-ngada atau asli ngawur, ya. Bagaimana mungkin untuk hal yang sangat penting seperti kapan kehidupan manusia dalam janin dimulai bisa berbeda-beda, justru tergantung pada penafsiran subjektif para ulama, ya, tanpa ada kepastian yang jelas, ya. Seolah-olah bukan Tuhan, tapi para ulama itulah yang menentukan kapan kehidupan manusia dimulai. Satu hal yang pasti, ya, berdasarkan ajaran Islam, janin sebelum mendapatkan roh itu jelas bukan manusia, ya. Jelas bukan manusia menurut ajaran Islam, tapi hanya semacam daging tumbuh atau tumor, ya, yang bisa dihilangkan karena alasan tertentu. Ya. Maka setiap muslimah yang melakukan aborsi karena alasan perkosaan pada tahap kehamilan tertentu misalnya, ya, yang waktunya bergantung pada penafsiran subjektif ulama, itu sama sekali tidak akan merasa berdosa. Karena apa? Karena memang Islam justru membenarkan itu. Ini bahaya besar yang tidak disadari banyak saudara muslim, ya. Ini bahaya besar. Nah, pandangan Islam mengenai dimulainya kehidupan pada janin atau embriologi itu menempatkan Islam sebagai, saya kira ya, ajaran yang paling rasis di muka bumi, ya, paling rasis. Jika rasisme dianggap mendiskriminasi martabat manusia berdasarkan kategori-kategori seperti itu, ya, maka saya kira ya bisa dikatakan mungkin itu berdasarkan ideologi. Islam itu membedakan janin yang berusia tertentu, ya, dengan mengkategorikannya sebagai bukan manusia. Ini kan aneh, ya, karena dianggap belum memiliki roh kehidupan. Karena apa? Menurut ayat yang saya bacakan tadi pada awal, itu manusia itu tidak dibentuk dari saat pembuahan, tetapi
pada usia 40 hari baru dia jadi manusia. Sementara menurut dokter modern, manusia itu memang berawal dari pembuahan, dan pembuahan itu adalah manusia utuh itu sendiri. Sama derajatnya dengan manusia dewasa seperti kita. Bukan daging dibungkus dengan tulang. Nah, maka dengan demikian, ya, saya bisa katakan bahwa Islam itu tidak sekedar apa ya, bisa dikatakan mendiskriminasi janin usia tertentu dengan martabat yang lebih rendah, tapi bahkan mengkategorikannya sebagai bukan manusia, ya. Ya. Maka apa ya? Itu saya kira Anda bisa membantah dengan apa yang ada berdasarkan Quran, ya. Soal perkembangan embriologi tadi, bahwa menurut Quran itu bukan berawal dari pembuahan. Silakan. Jadi ingat, ini kita bahas tentang, Anda bertanya tentang proses ya, proses Iya. janin. Jadi terus aneh bin ajaib toh. Ini Jangan Kumal, lari kemana-mana saudaraku. Pak ya, ini tentang embriologi Pak. Ini Kumal kita mengedukasi netizen bukan untuk menghibur diri. Camkan itu. Ini Kumal, saya menerangkan Al-Quran, harap kamu menerangkan gospel yang saya tantang, yang saya cabar dari tadi. Begini, bantalah Al-Quran kalau memang kamu menemukan di mana fakultas kedokteran mengatakan bahwa manusia tiba-tiba nongol dan kemudian tiba-tiba ada di muka bumi lahir. Karena kalau di dalam Al-Quran yang kamu bilang dari tadi ngawur itu, yang kamu sedang menghibur dirimu di sini, sudah dijelaskan itu kan tadi saya sudah mengutip. Dari awal penciptaannya, daripada bentuknya, daripada darah, daging, kemudian ditetapkan kelahirannya sampai kematiannya. Ada di gospel begitu? Nggak ada. Jadi saudara, ini Kumal bukan untuk menghibur diri. Kalau menghibur diri di gereja, bukan di sini. Kemudian, menurut gambar dan rupa, inilah masalah ketika Al-Quran yang murni kalamullah disandingkan dengan kata-kata bahasa Melayu yang itu hanyalah terjemahan. Apalagi perkataannya Markus, perkataannya Lukas, Matius, dan Paulus. Sekarang, kalau kamu bilang menurut gambar dan rupa Tuhan, saudara, coba kamu tanyakan kepada orang yang punya kitab Taurat, apakah memang Tuhan itu menurut mereka itu sama dengan manusia? Kalau tidak keliru, kalau tidak salah, di gospelmu dikatakan beberapa ayat bahwa Tuhan itu bukan manusia, bukan pun anak manusia. Nah, kalau kamu memaksakan itu, maka yang timbul pertanyaan kemudian, apakah Tuhan itu laki-laki, atau pondan, atau perempuan? Begitu. Kemudian, seterusnya, bahaya kamu bilang ya Al-Quran itu. Tidak ada Al-Quran di seluruh dunia ini yang tidak diimani dan diakui oleh bahkan sains kedokteran, apalagi internal Islam di mana-mana di seluruh bumi. Bagaimana dengan gospel? Gospel yang adanya di kalangan orang-orang Inggris, itu boleh kamu search di Google. Di Amerika saja sudah ada 5 negeri yang tidak membenarkan mereka membaca gospel karena itu mengandung pornografi dan kekerasan. Ingat bahwa ini bukan Kumal untuk menghibur diri. Saya sudah menerangkan kepada antum bahwa di dalam Al-Quran itu jelas. Di dalam surah Al-Mu'minun yang kamu bacakan, bahkan ada juga di dalam surah Al-Isra. Ketika pertama kali Rasulullah menerima Al-Quran itu sudah dijelaskan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Allah kan, sebutkanlah dengan nama Allah Tuhanmu yang menciptakan kamu dari segumpal darah, yaitu nutfah, ya, atau lintah. Alhamdulillah, memang dijelaskan oleh sains bahwa itu memang nempel, sehingga bila istrimu mengonsumsi obat-obatan, dia tidak akan hamil. Bagaimana kamu membantah itu? Maka percuma kan jadinya diskusi, karena jadi menghibur diri kita di sini. Silakan sekarang coba kamu bantah narasi Al-Quran itu. Ya. Ya. Oke, saya bantah Pak ya. Pak Hidayah saya bantah bahwa tadi Anda mengatakan bahwa ayat Al-Quran yang saya kutip itu adalah ngawur. Oke, kamu bilang ngawur. Nah, saya akan bacakan kembali supaya Anda percaya
bahwa surat Al-Mu'minun ayat 14. Apa jangan-jangan nanti kamu mengatakan itu ngawur? Ya. Bahwa proses kehidupan manusia itu tidak mulai dari pembuahan. Nah, saya kira di sini juga Anda mungkin tidak pernah belajar biologi, Pak. Ya. Tentang kehidupan manusia itu diawali dari pembuahan. Tetapi setelah 40 hari, manusia itu baru, janin itu baru dianggap sebagai manusia. Ya. Ini juga sangat bertentangan dengan ilmu kedokteran zaman sekarang, zaman modern, bahwa ya Quran itu mengatakan bahwa manusia itu awalnya ya harus dibungkus dengan tulang dulu, dengan daging dulu, baru tulang, baru jadi manusia. Sementara Anda ke dokter manapun, medis manapun, dokter akan mengatakan bahwa kehidupan manusia itu dimulai dari pembuahan. Ya, itu dimulai dari pembuahan. Tidak ada satupun dokter di dunia ini yang mengatakan bahwa kehidupan manusia itu setelah 40 hari baru dia jadi manusia. Lalu ketika seorang wanita melakukan aborsi misalnya, lalu kenapa wanita tersebut lalu dianggap membunuh manusia? Ini kan bertentangan dengan apa yang diajarkan Quran dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. Karena apa? Setelah 40 hari baru janin itu berbentuk manusia, baru ada kehidupan. Ya. Sementara dokter mengatakan dan medis manapun itu mengatakan bahwa kehidupan manusia itu berawal dari pembuahan. Nah, saya kira di sini Anda mungkin Anda tidak pernah belajar biologi pada saat Anda sekolah menengah atas, ya, SMA. Ya. Mungkin itu yang membuat Anda tidak tahu. Ya. Nah, maka seperti yang saya bilang tadi, ya, kalau kita bandingkan ini dengan ajaran Kristen yang meyakini bahwa kehidupan manusia itu dimulai dari saat pembuahan. Ya. Maka dengan ajaran ini, maka setiap janin itu tidak peduli berapapun usianya, itu adalah manusia utuh yang memiliki martabat sama dengan manusia lainnya. Ya. Maka aborsi itu sama artinya dengan pembunuhan dan harus dilarang. Tidak hanya ajaran Kristen, bahkan ajaran Hindu dan juga Hipokrat itu yang menjadi bapak dari ilmu kedokteran, itu mengajarkan hal yang sama dengan ajaran kekristenan. Ya. Hanya Islam satu-satunya ajaran yang mengaku berasal dari Tuhan Sang Pencipta, tapi justru mengajarkan pandangan seperti itu. Bang. Gini Bang, kembali lagi penegasan tentang narasi tadi. Di sini Anda bertanya tentang proses. Jadi Anda harus membedakan mana janin, mana bayi, mana manusia. Ya, silakan lanjut Bang Al-Hidayah. Iya, jadi kalau saya pribadi, saya tidak memaksakan Bang Dalbo. Karena kan saya sudah bilang tadi, saya itu Al-Hidayah siap mandi 10 kali malam ini dan berlompat-lompat di gereja main gitar lagi. Kalau memang proses di dalam gospel itu sama dengan Al-Quran. Yang anehnya di sini, saudara kita ini mengatakan membantah, tetapi justru membenarkan. Aneh toh? Sekarang, ketika Al-Hidayah sedang membantah Bible yang hanya untuk menjadikan manusia beranak pinak, coba dibantah itu ayam. Ayam itu kalau bertelur sampai kadang-kadang sampai ada yang mau 20 biji telurnya. Memenuhi bumi toh. Coba dibantah itu hewan seperti anjing. Anjing itu sampai 6-7 ekor dia punya anak. Memenuhi bumi toh. Kalau hanya untuk menjadikan manusia dan beranak pinak memenuhi bumi. Itulah gospel Anda. Sekarang, kalau untuk membantah Al-Quran, jangankan kamu. Saya yakin dan percaya kamu bukan seorang doktor. Hanya seorang yang ngawur. Begini ya. Kalau kamu sedang mengajari saya tentang tidak pernah mempelajari, kawan, Al-Quran itu sudah cukup menerangkan. Tidak perlu untuk dipelajari oleh cego. Justru sains yang diambil oleh kedokteran itu daripada Al-Quran. Coba, kan saya sudah bilang, kalau mau berjoget, bernyanyi di gereja ini bukan tempatnya. Karena ternyata yang kamu sedang hadapi ini yang menguasai gospel. Sementara yang kamu bahas di sini, yang perkataan ngawurmu yang hanya berkata-kata, membantah tetapi tidak ada data.
Coba lihat taping di bawah. Jadi kawan, begini ya. Kalau kamu memang bully bantah Al-Quran itu, jangankan kamu. Al-Hidayah ini selalu menantang sama uskup, pastor, pendeta, ataupun mana-mana tinggian misionaris di gereja, coba bantah. Karena memang Al-Quran itu punya tentangan Al-Quran itu. Di dalam surah Al-Baqarah 22, 23, 24. Jika sekiranya mereka ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kata Allah, maka suruhlah mereka membuat semisal satu ayat yang seumpama itu, atau kumpullah seluruh dunia penulung selain daripada Allah. Nah, kalau gospel, Bible, itu jangankan satu ayat. Bahkan murni perjanjian baru itu adalah karangan daripada Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang dibukukan pada tahun 50 Masehi. Itu bukan perkataan lagi langsung daripada Yesus. Kalau ada kemudian perkataan Yesus di dalamnya, coba kamu lihat, ada nggak Injil Yesus? Nggak ada. Yang kamu lihat adalah Matius, Markus, Yesus mengatakan ini. Berarti itu ditulis oleh si Pak Markus, Pak Yohanes, Pak Matius. Bukan dari Yesus yang menuliskan itu. Maka sebab itulah tidak nyambung. Kalamullah disandingkan dengan katanya manusia, itu memang tidak nyambung. Jadi Al-Quran sudah cukup menjelaskan. Tetapi yang saya edukasikan di sini adalah teman-teman Kristen di bawah, apalagi yang tidak pernah membaca gospel. Ingat, Al-Quran menerangkan tentang runtutan penciptaan di dalam Quran 22 ayat 5-6, bahwa daripada ketetapan janin, rahim, kemudian sampai kematiannya. Coba cari data di Biblemu dan bully bantah Al-Quran. Demikian. Baik, ya. Saya kira Anda tidak menjelaskan apa-apa tentang embriologi dan Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan iman Anda. Ya. Padahal sudah jelas tadi saya sebutkan ayat dalam surat Al-Mu'minun, ayat yang ke-14 itu, ya. Lalu menjadi pertanyaan saya sekarang yang Anda harus jawab. Sebelum saya jalankan timer, Anda nyimak baik-baik apa bantahan Al-Hidayah. Ya, oke. Silakan. Dan Anda apa penjelasan Al-Hidayah, Anda silakan bantah juga. Bang, bentar Bang, saya boleh masuk bentar aja secara Enggak, kesehatan. Secara ini diskusi, Mbak. Nanti. Iya, Ini bentar diskusi aja. antara. Takutnya, Kenapa? maksudnya Ya, secara oke. biologi. Saya lanjut ya. Ini kan ya ayat 12. Ya, si Bro Hidayah ini entah kenapa ini pembahasan mengenai embriologi, tetapi dia larinya ke kalam Allah. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pak Hidayah, ya, bagaimana menurut Anda tentang kehidupan manusia itu di awal dari apa? Apakah dari pembuahan atau dari apa? Silakan Anda jawab dulu itu supaya diskusi ini bisa kita selesaikan dan bisa dilanjutkan ke yang diskusi yang lain. Silakan. Ini maunya kasih ke saya timernya atau kamu sudah udahi dulu? Karena ini pakai timer ini. Sudahi dulu, Anda jawab dulu pertanyaan saya. Oke, di restart Bang Dalbo, waktu saya. Iya, oke. Hmm. Oke. Sebenarnya kalau dalam Islam, ajaran siapa sih yang berbawa-bawa ini? Itu kan? Menurut Al-Quran, manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah. Penciptaannya, runtutannya kan saya sudah jelaskan. Bahkan kamu juga sudah membacakan. Itulah keterangan daripada Al-Quran. Jadi kalau embriologi yang kamu sedang bahas, mungkin kamu tidak mengerti bahasa Melayu. Bagaimana kamu membahas yang tidak... Gak ada suara, Pak. Suaranya hilang, Bang. Cek, halo. Bang Al, nggak ada suara Bang Al. Kena penet lagi. Kok jadi kabur sih? Apa sinyal saya kali yang gak kebenaran? Sinyalnya. Nggak kabur, Bang. Bentar lagi. Bentar ya, saya ada jelaskan ya sejarah secara kabur. kesehatan. Ya Saya kena di sini kesehatan masyarakat. ental dia. Boleh masuk? Apa silakan. Nah, di sini kan dijelaskan tadi Anda baca. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani. Nah, air mani ini yang dimaksud adalah sperma.
yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Jadi tempat yang kokoh itu ada ovum. Nah, disitulah terjadi pembuahan. Itu kalau secara kedokteran yang Anda mau maksud, jelaskan. Di surah Pak, berapa? padahal di sini bro, Tetap Al-Mu'minun Anda tidak menjelaskan 12. juga tentang proses, ya, proses tentang kelahiran Satu-satu dulu, manusia. satu-satu dulu. Ya, jadi itu ngaurnya. Justru yang saya bacakan ini Bu, Ibu dengar baik-baik. Ini surat Al-Mu'minun. Ini dari ayatnya yang ke 12 sampai 14. Ya. Bahwa menurut Quran, itu kehidupan manusia itu tidak mulai sejak saat pembuahan. Tetapi setelah 40 hari baru ada kehidupan yang terjadi. Ya. Sementara saat pembuahan itu bukan dianggap manusia, tetapi hanya segumpal daging. Ibu paham nggak ayat itu? Itu sudah jelas, Anda secara langsung menjelaskan. Itu sudah jelas. Apakah ada pembuahan itu langsung jadi manusia? Coba bayangkan. Seperti yang saya bilang tadi Pak, bahwa Tidak, saya tanya penafsir dulu Quran Abang. itu mengatakan Apakah bahwa ada ayat pembuahan Al-Quran itu ayat langsung jadi surat manusia? Al-Mu'minun ayat 14 Tidak itu melalui menjelaskan proses. beberapa tahap pertumbuhan janin, yaitu nutfah, alaka, ya, mudga, yang saya sebutkan tadi. Nah, banyak dari antara mereka Pak, ya, termasuk ulama Zakir Naik Tidak, itu menganggap saya bahwa tanya, ayat ini sebagai bukti apakah proses keajaiban. janin itu Nah, langsung tumbuh keajaiban jadi seperti manusia? apa yang dimaksud? Saya tanya, apakah proses Lalu Hidayah tadi janin itu mengatakan langsung bahwa jadi manusia diciptakan Jawab, untuk coba, menjadi jawab. khalifah. Itu jawaban yang seperti apa kok jawaban seperti itu? Anda Nah, paham tadi minta tidak? secara biologi. Kok jawabannya jadi ngabur kayak gitu? Hidayah saya kira tadi dia ustadz yang seorang akademisi. Tidak, ini bang, kita dinonton bahkan sambung di YouTube. Justru Anda yang gabrul di sini. Justru Anda lah yang gabrul, tidak menjelaskan apa yang ada di Bible. Makanya tadi saya sanggah, apakah Anda monitor mendengarkan apa yang disampaikan Al-Hidayah? Saya tanya coba. Ya, buktinya dia itu kabur, Pak, proses dia nggak bisa jadi- menjelaskan dengarkan apa-apa dulu, soal Pak. itu. Dengarkan dulu, karena Al-Hidayah ini mungkin lagi ini ya, ganti akun. Dengarkan. Apakah menurut Anda yang selalu membawakan ilmu-ilmu kedokteran, janin itu langsung jadi manusia? Coba jawab. Pak, janin itu, ya, janin itu sebelum dia 40 hari, dia manusia apa bukan? Kalau menurut saya itu belum manusia, Bang. Kalau Wah. masih segumpal darah. Bapak tanya kepada dokter manapun, ketika seorang wanita sudah mulai mengandung, bahkan ya tidak mendapatkan haid lagi, Coba, bahwa dia mengalami proses kehamilan, Ini itu ketika dia mengandung keguguran, seorang manusia, Pak. dengarkan, Bukan Pak. mengandung segumpal Ketika daging. dia kandungannya dalam 1 bulan keguguran, apakah itu manusia yang keluar? Itu manusia Pak, itu manusia utuh, manusia Itu utuh masih- yang punya kehidupan. Di mana ada yang 1 bulan itu manusia yang Bapak tanya keluar? di dokter manapun. Itu bukan Bapak manusia, tanya di Pak. dokter Belum manapun. ada ruh. Silakan Belum Anda ada belajar ruh di situ. biologi lagi Pak. Anda belum belajar ada biologi ruh. atau silakan searching Wah. di internet, nggak silakan perlu. cari di internet bahwa ya umur kehidupan manusia hamil itu mulai dari proses pembuahan. 1 bulan Bukan setelah 40 jadi hari, manusia, Pak. Bang. Di Ya, mana bukan ada setelah 40 umur hari. 1 bulan itu prosesnya langsung jadi Ajaran, utuh manusia. ajaran Islam itu membedakan janin yang berusia tertentu Bang, dengan kayak mengkategorikannya sebagai telur bukan manusia. ayam, telur ayam Apa bukan diirami, sinting itu telur namanya? ayam diirami 21 hari baru jadi ayam tuh. Nah, telur yang kita makan gimana itu? Apakah Ini itu ayam? bukan masalah soal telur atau apa. Bukan. Tapi Apa itu bedanya, pembahasan Bang? tentang mengenai Bukan, yang hal Bang. yang sangat penting di dalam kehidupan Bang, manusia. bayi Gini, yang gini, satu gini, biologi gini, tentang gini, bayi janin. yang 1 bulan itu masih Dengarkan, janin. Bahkan dengarkan. seorang Hida Bima, ibu si Hida Ini. Bima aja tidak bisa menjelaskan ini secara detail. Bang, Bang, Saya dengarkan mau dulu, Bang. menjelaskan, tapi Ini Anda ditertawakan loh. Anda, Ya, kan. saya tanya, dengarkan dulu. Apakah umur
umur ibu hamil itu 1 bulan sehingga dia keguguran itu sudah jadi manusia yang keluar? Coba jelaskan. Ketika dia keguguran, apakah dia itu manusia? Bapak, ya, seperti yang saya bilang tadi, manusia, kehidupan manusia itu dimulai dari pembuahan, Pak. Dan ini sudah ada kehidupan di dalam proses, dirinya. betul itu proses Saya dimulai dari pembuahan, itu proses. Jadi kalau Quran Bentar mengatakan aja. bahwa itu 40 hari baru jadi manusia, itu bagaimana? Itu bertentangan dengan ilmu kedokteran zaman modern. Bertentangan apa, Pak? Itu bertentangan. Orang keguguran 40 hari, ya belum ada berbentuk manusia. Ini Bapak bohong ini. Ada bentukan manusia. Bohong ini. Ya, 3 bulan aja orang keguguran. Slow, Pak, Saya slow, biasa slow, melayani. slow, Pak, slow. Tidak, Anda harus yang benar dong. Ini banyak orang, bahkan ada teman Kristen di bawah. Bayangkan umur 40 hari Anda katakan manusia, gabrul Anda. Karena ini masih merupakan darah proses. Tahu Brother, tidak? saya Yang kira namanya mungkin proses, Anda Bang. tidak pernah belajar biologi pada saat Anda SMA. Enggak perlu dipelajari Nah, hal begitu, ya. Bang. Kan boleh, bentar aja. Bahwa ya kehidupan Silakan, manusia silakan, itu, silakan. brother, Bentar, itu Dio. dimulai dari saat pembuahan. Ya. Dimulai dari saat pembuahan. Seperti yang saya bilang tadi, maka ya setiap janin, ya, tidak peduli berapapun usianya, itu adalah manusia utuh, ya, yang memiliki martabat sama dengan manusia lainnya. Anda harus pahami itu. Batu ini gabrul. Jadi kalau Anda mengatakan itu 40 hari baru jadi manusia, itu sangat Ini bertentangan dengan ilmu Apanya kedokteran. yang bisa dikatakan manusia, Pak? Kedokteran manapun itu akan menolak pernyataan Anda, Pak. Karena apa? Oke, Tidak silakan. sesuai dengan Dengarkan. apa yang Silakan, Bang. Nggak bisa, susah. Nah, Marah ya, Sudah dah? Kabur toh, kan dia sudah kabur sudah dia. saya mau jelaskan. Tidak ada Saya mau jelaskan. Bodoh dia itu, bodoh kita nggak itu. perlu dengarkan dulu. Coba Kita Mbak tanya Hilda ke jelaskan bawah. kalau sebagai ada akademis kesehatan coba Mbak Hilda. Dengarkan dulu ya. Ini mumpun masih ada di bawah. Eh. Kira-kira masih logis? Tidak. Nah, ini gini. Hamil. Jadi pada saat usia 8 minggu, itu kadang dokter pun itu tidak bisa menentukan bayi ini masih hidup atau ada detak jantungnya atau enggak. Jadi setelah 12 minggu kalau nggak salah. Saya kan hamil terus merasakan kan. Nah, dokter itu belum menentukan itu bayi ini bisa kokoh setelah 12 minggu. Jadi setelah 12 minggu baru terdeteksi detak jantungnya. Itu. Makanya dari tadi saya mau jelaskan itu biar dia paham. Dia Kita yang dia baru diskusi. Yang dia pahami itu begitu itu terjadi proses itu udah ada kehidupan. Nah, di situ yang dia percayain. Proses. Ya Dia apa mau bedanya? jalan cuma jadi manusia. Ya, Gini kan kita tahu kalau telur itu dirami 21 hari jadi ayam. Nah, kita pakai telur sekarang apa itu? Begitu keluar dari Kenapa saya bisa Nah. katakan demikian, Bang? Karena adik saya itu pernah keguguran di usia hamilnya itu 2 bulan. Ini adik itu, saya. Bang. Mm-mm. Ini masih Bahkan, Bang, merupakan darah. Kalau teman saya disimpan di itu- jalan, dengarkan dulu. Kalau disimpan di jalan tidak ada yang bisa tahu ini manusia atau darah. Betul. Enggak ada yang bisa. Ini darah kucing apa darah manusia? Mau lihat film apapun juga keluarnya darah ya, bukan manusia yang keluar. Darah. Ini adik saya kok. Yang keguguran umur kandungannya itu sekitar 2 bulan. Kalau teman saya, Bang, 3 bulan harus digugurkan karena tidak ada detak jantungnya sama sekali. Dia tidak berbicara Nah, itu tentang proses. betul. Kalau dia tidak kabur, bisa kabur. Karena kenapa? Karena tidak ada proses dia sampaikan di dalam Bible. Dan memang tidak ada proses. Mana mungkin manusia langsung twing. Itu yang dia baca tadi itu sudah membenarkan. Ayat Al-Quran dia baca itu sudah benar. Iya. Manusia Makanya itu di Islam melalui itu- proses. Dulu ya. Mana Iya, saya nyasar ini. Ya. Makanya di Islam itu diharamkan kan setelah 3 bulan ke atas itu membunuh atau membuang atau gimana lah ya keguguran digugurin gitu karena udah ada ruh yang ditiupkan. Betul tidak? Iya, iya. Iya, itulah kehidupan di situ baru berawal tuh.
kehidupan. Kalau prosesnya tadi itu yang tadi. Enggak ada ilmu dia. Enggak ada ilmu. Mempermalukan dirinya sendiri. Ada lidahnya kabur sudah. Kalau nggak ada ruh gimana? Ya udahlah, nggak tahu lah tuh gimana tuh. Jadi 1-2 bulan itu proses yang tadi dibilangin ya kan, kata Bang Al itu sama ayat Al-Quran, tulang dibungkus daging, terus kemudian dibungkus lagi. Dua ke kamu tadi ini tidak enak aku ngomong. Assalamualaikum Bang Al. Tes. Waalaikumsalam. Aduh. Kabur dia Bang. Kok kabur? Tiba-tiba HP saya hang lagi Bang Dalbo. Yang satu. Masya Allah. Ini makanya saya tukar HP lagi nih. Aduh. Kabur dia, itu saja dia simpang kelucuannya. Janin itu manusia. Ketika keguguran di kandungan 40 hari itu keluarnya itu langsung jadi manusia. Ini mempermalukan mengatasnamakan ilmu kedokteran ini. Silakan lanjut di penjelasannya itu Bang Al, mumpun masih banyak teman-teman kita di bawah atau teman-teman Kristen di bawah mendengarkan. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ini Bang Dalbo, suara saya ada ya? Takutnya Jelas hilang Bang. lagi. Ada Bang, jelas banget. Jadi kenapa saya itu seperti jangan tidak? Saya bernarasi apa adanya. Karena memang percuma juga. Kan saya sudah bilang sama mereka itu memalukan memang kalau tidak ada yang seperti itu dalam Bible, mau dibahas keimanan orang Islam. Padahal itu memang kriteria kedokteran. Jadi untuk membantah sama beliau ini kan saya sudah bilang, bagaimana kamu membantah kalau tidak punya ayat hanya mau bernyanyi di sini? Sementara ini bukan gereja, ini tempat diskusi. Bila kita membantah, contoh kalau narasi-narasi di Bible itu kan saya bantah tadi dengan bukan saja dengan ayat, tetapi juga dengan cara kita berpikir. Seperti ayam yang beranak pinak, memenuhi bumi. Seperti anjing yang lebih daripada 10 anaknya, memenuhi bumi. Itu caranya membantah. Karena memang kalau daripada janin, air mani, nutfah dalam Bible itu, kan saya sudah bilang dibaptis ya 10 kali, mandi, dan berjoget besok di gereja. Kalau ada ayatnya. Jadi, percuma kalau kita menanggapi. Sementara inilah teman-teman, yang saya selalu bilang ya. 30 juzu Al-Quran, 114 surah, itu sama mereka itu memang tidak penting lagi, tidak berguna karena memang mereka itu bukan untuk mencari tahu, tetapi mencari salahnya gitu, bukan untuk belajar. Nah, kalau memang untuk mencari tahu dan ukurannya untuk diskusi, maka Al-Quran itu sudah cukup menjelaskan. Al-Quran tidak perlu kita bilang dokter. Bagaimana di kumal diskusi harus kita memanggil dokter untuk mengasih tahu cocok enggak? Al-Quran sudah menjawab di dalam surah Al-Hajj tadi yang saya bacakan ayatnya, dari awal penciptaan, dari air mani sampai ditetapkan oleh Allah kelahirannya sampai dengan kematiannya. Dan itulah proses kepada manusia. Mengenai dengan tujuan, maka menjadi khalifah di atas bumi. Diberi ketetapan syariat, barang siapa yang mengikuti ajaran para nabi, itulah yang kembali kepada kehidupan kekal, jaminan dari Tuhan. Tetapi ini kan kita fokus kepada penciptaan. Nah, bukankah ini sesuatu yang memalukan kalau so mau dicari tahu padahal di Bible nggak ada? Ini kan buktinya tadi beberapa kali saya bilang. Baptis ini Al-Hidayah ini kalau memang Holy Bible menulis itu tentang penciptaan manusia itu runtutannya. Sementara yang dia bilang membantah ini menurut otaknya yang tidak nyambung, menurut katanya saya bantah begini begitu begono. Ayatnya tidak ada tapi begitu begono. Jadi bagaimana mungkin orang-orang kafir membantah ayat Al-Quran yang itu adalah kalamullah disandingkan dengan Holy Bible yang perkataan manusia, dikarang oleh manusia. Nah, ini tidak cocoknya kita dan diharap kepada teman-teman Kristen kalau mau naik boleh sih, tapi pastikan kamu menguasai satu narasi dan boleh bertanggung jawab kalau memang ada di Bible. Jaminannya untuk bersoal jawab. Betul. Jangan bertanya, ditanya tidak boleh menerangkan apa-apa. Bahkan saya ada tentangan. Coba kalau beliau tadi, kalau dia siap untuk bersyahadat, ketika boleh membantah Al-Quran, maka barulah kita jelaskan. Dan contoh, kalau kemudian sudah dikatakan oleh Allah, wahai umat manusia, kamu menaruh syak tentang kebangkitan makhluk hidup,
semula pada hari kiamat. Maka perhatikanlah bagaimana kami tingkatkan kejadian manusia. Kami menciptakan kamu dari tanah, Adam. Kemudian dari setitik air benih, nutfah. Kemudian sebuku darah. Kemudian segumpal daging. Titik dulu, coba. Ini dibantah oleh dokter. Coba, di mana dokter? Panggil. Yang dia bilang katanya dibantah sana, dibantah sini, dibantah situ, dibantah seluruh dunia. Coba, di mana dokternya yang boleh bantah ini? Bahkan, memang kalau istri kita itu mengonsumsi obat-obatan, memang tidak menjadi anak itu. Karena ini buktinya. Kalamullah ini buktinya. Bagaimana itu ditanya padahal di Bible nggak ada itu. Kalau ditanya. Jadi disitulah kita bilang, kalau saya bilang mereka itu memang berhibur saja, untuk bernyanyi saja, mereka menganggap kumal-kumal seperti ini adalah gereja. Mereka menganggap kita ini adalah sekolah minggu. Yang percaya sejak begitu, bila pendeta bilang, kau percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Iya, amin, haleluya. Ayatnya di mana? Enggak ada. Nah, itu umpamanya. Jadi kalau mereka bertanya sama kita, mereka maunya itu kita menjawab sesuai dengan apa yang mereka imani. Kalau tidak ada ayat, itu yang betul. Kalau ada ayat, dibuang di belakang dulu. Nah, itu. Men-trigger Jadi, ya, teman-teman, maunya Al-Quran men-trigger sudah kemauan dia menjelaskan. gitu. Betul, kemahuan-kemahuan mereka yang mau diikut. Nah, kalau ada teman-teman Kristen yang mau naik untuk dialog, pastikan, dan paling utama, pastikan penguasaan Bible kamu lebih daripada kami. Kalau kamu pun tidak tahu Bible-nya, maka berfikir-fikirlah ketika naik di kumal seperti ini, karena Bible itu adalah musuh utama Kristen, bukan Al-Quran. Begitu. Lanjut yang teman-teman lain. Betul. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mah bukan mau debat, cuman mau nanya. Saya Muslim. Iya Bang, bagus gimana? Tadi saya lihat nonton ya di live sebelah. Saya kan ya awam ya, kurang memahami gitu. Saya nonton tuh dari sebelah tuh banyaknya kan banyak yang Kristen gitu kan ya. Yang Muslim masuk tuh. Jadi pertanyaannya simpel, cuman nggak kejawab-jawab tuh sama si abangnya. Apakah jadi ada yang menerangkan dari surat An-Nisa atau apa ya, bahwa kami telah menurunkan ini. Kata kami itu jadi Allah tuh tidak menerangkan aku berfirman, jadi kami atau berfirman, kami telah menyuruh atau gimana gitu. Kata kami itu orang Kristen tuh menyepelekan, berarti Tuhan tuh gerombolan ya, bukan satu. Ada kata kaminya gitu Pak Ustadz. Boleh mungkin Bang Al, silakan yang lebih paham. Silakan Bang, silakan. Kalau ada nanti saya nambahin kok. Silakan Bang Darman juga boleh. Itu simpel kok Boleh, jelaskan boleh. itu, Tuh. insyaallah. Coba Monggo, jelaskan monggo. dulu. Bang Darman yang lebih paham, monggo, silakan. Ya, aku ada tamu Mas Ide. Silakan lanjut. Oke, saya jawab dulu deh ya. Kalau menurut pemahaman saya, kenapa harus ada kata kami ya kan? Iya, Jadi gini kan, kata orang tua aja dulu, kata orang tua zaman dulu, kalau ada ayam berkokok bukan pada waktunya, ya kan, itu bukan ada hantu atau apapun itu, tapi itu malaikat yang sedang membagikan rezeki. Itu kan intinya dulu itu ya. Nah, rezeki dibagikan oleh malaikat ke bumi pada waktu sepertiga malam, gitu ya. Sepertiga malam. Di sepertiga malam kita tahu orang sedang tahajud, berdoa dan lain-lain ya, yang benar-benar taat gitu kan. Nah, yang membagikan rezeki ini kan malaikat ke bumi. Nah, berarti malaikat ada yang ngeberi dulu tuh rezekinya dari atas. Jadi tolong bagikan rezeki ini pada umat-umatku yang lagi taat berdoa. Kata kami mungkin di situ bisa jadi, ya saya nggak tahu ya. Ini menurut pemahaman saya. Kata kami di Al-Quran memang banyak. Itu bisa jadi ada perantara malaikat juga di situ. Karena kan perantara malaikat Al-Quran juga malaikat Jibril perantaranya. Betul atau tidak? Oh, jadi ada peran malaikat juga gitu ya Pak Ustadz ya. Betul, Jadi- makanya kan sebutnya kami. Saya bukan Pak Ustadz Bang. Oh iya. Gitu, iya. Ada Bisa perantara saya kami. tambahkan sedikit, Dek? Bisa saya tambahkan sedikit Boleh, kata-kata? mangga, silakan, Iya, silakan. Nah, disinilah kesulitan bahasa Indonesia kata kami. Kadang-kadang bahasa halusnya kita ini kepada engkau lah ya Allah,
Tidak mungkin kita kepadamu, kadang-kadang kita kepadamu. Kepada kita salah juga. Nah, di sini Allah membicarakan kata kami kadang-kadang dengan sifatnya Allah. Kaminya ini dengan sifat Maha Penciptanya Allah. Kadang Allah seperti dibilangi adikku tadi ini, Muslim ini betul. Kadang-kadang dengan perantara dan melalui malaikatnya, gitu. Karena kami menggulung nanti dunia ini seperti tembikar. Memang diperintahkan oleh Allah malaikat ini, gitu. Begitu Pak, lanjut. Sekedar melengkapi sedikit. Ya, lanjut. Iya, betul begitu Bang, bagus kata Bang Darman. Karena kalau ibaratnya aku turunkan Al-Quran langsung kepadaku, tidak ada melalui via malaikat Jibril gitu. Nah berarti itu udah salah karena Allah yang langsung nurunin, nggak melalui via malaikat gitu. Tapi malaikat kan yang menyampaikan wahyu itu. Nah itu di situ. Berarti kata kami mungkin bisa masuk kali ya. Kalau Tadi dalam KBBI soalnya tadi saya greget, saya mau masuk gitu ya, saya nggak bisa jawab. pasti itu diperdebatin karena Jadi artinya gini. Allah itu esa katanya. Saya nambahin sedikit ya, izin teman-teman, yang saya ini kan minim gitu. Tapi apa yang saya tahu, di dalam surah Al-Qiyamah 17-18 dan dalam surah Al-Hijr, Allah menerangkan kamilah yang menurunkan Al-Quran ke dadamu. Begitu kan? Ini contoh aja, contoh satu ayat ini. Iya betul. Iya. Betul? Sekarang Al-Quran itu dibawa oleh siapa? Malaikat toh? Jibril. Ya toh? Betul. Siapa yang dari mana Al-Quran itu datang? Dari Allah. Sekarang Jibril dan Allah ini dua atau satu? Jelas dua Bang. Dua. Maka kami. Maka Allah menunjukkan kekuasaannya karena memang itu datang daripadanya, maka dijelaskan itu kami sehingga tidak menghilangkan Jibrilnya. Betul. Dan kebanyakan perkataan kami ini kita temukan di dalam Al-Quran itu adalah penciptaan. Giliran Allah menunjukkan jati dirinya, tidak ada itu kemudian inanihi kami, enggak ada. Ada itu dalam Al-Quran bahwa kamilah yang harus kamu sembah gitu? Enggak ada. Inani anallah la ilaha illa ana. Kalau menunjukkan tentang jati dirinya, pribadi Tuhan itu. Karena itulah dia mengatakan agung, tunggal itu. Bila satu, katakan satu. Kalau dua, katakan dua, maka disebutnya jamak kami. Bila mana dia bersama-sama dengan utusannya untuk menjadikan segala sesuatu yang diperintahkannya atau diberikannya, maka itulah sebab kata Allah itu kami. Sehingga si manusia tahu bahwa Al-Quran ini atau firman ini atau ciptaan ini berasal dari Tuhan daripada malaikat. Betul Bang, Betul toh? Betul. Nah sekarang, tadi baru dibahas di sini. Di Bible itu ada 2 ayat. Kita. Baiklah, kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sekarang, saya tanya. Kalau memang di Bible itu ada kata kita, kenapa dijelaskan di Keluaran 20 nomor 3, akulah Allahmu. Jangan ada padamu Allah-Allah yang lain di hadapanku. Sembahlah aku. Kenapa ada itu? Nah, iya betul. Kata kita kata kerja ya. Kata Sepakat kerja ya. dengan bersama-sama dengan apa yang diutusnya supaya mereka tahu bahwa ini datang daripada Allah. Betul. Coba kira-kira Penting lah gitu ya. kira-kira Al-Quran itu kalau dia bilang akulah yang menurunkan Al-Quran, aku Jibril. Kira-kira itu boleh digunakan pakai enggak? Tidak bisa yang menurunkan Jibril. Akulah yang menurunkan Al-Quran, aku malaikat Jibril. Oh, tidak bisa Tanpa Bang. Allah. Tidak bisa itu. Iya. Ngaco kan? Ngaco. Ngaco. Maka sebab itulah Allah mengatakan kami itu karena Allah yang memberi daripada malaikat. Dan kata kami ini daripada sifat yang gaib yang tidak sama dengan makhluk. Kata kerja itu daripada sana yang eksisi kekuasaan yang dari sana memberi kepada manusia. Sehingga ada perkataan perintah kami supaya kita mengenal dengan lebih dekat. Tetapi ketika aku Jibril memberikan Al-Quran ke dadamu wahai Muhammad, maka percaya dan camkanlah kepada hari ini bahwa murni mereka mengatakan Bible Al-Quran itu karangan antara dua. Kalau bukan karangan Jibril, karangannya Muhammad.
Ya, betul. Ya toh? Mm-mm. Nah, sebab adanya perintah kata kami, perkataan kami, maka kita tahu bahwa Al-Quran itu dari Allah, diberikan oleh Allah kepada seorang malaikat, disampaikan kepada Rasulullah. Maka Allah, malaikat, dan Rasulullah adalah 3. Ya, jangan difahami dulu bahwa aku dan Bapak adalah satu, padahal ada manusia, ada daging, ada roh. Jadi tidak sama. Menjelaskan tentang keimanan Kristen, kalau tentang 3 ini dijelaskan itu tunggal, itulah ngaconya mereka. Yang murni Bani Hatar Esensinya Qomnya beda tidak ya. nyambung. Esensinya udah beda itu sebenarnya. Kalau yang saya tahu, selama saya Kristen dulu, Bapa itu tidak sama dengan Putra, Putra tidak sama dengan Roh Kudus pun tidak sama dengan Bapa. Yang saya tahu sih, yang dulu. Kalau ada teman-teman Kristen di bawah yang membantah, ngaco Al-Hidayah, coba kamu naik. Oke, Pak. Makasih Pak ya atas penjelasannya. Iya. Begitu Terima Pak kasih, Bang. Bagus. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Manrako, silakan. Kemarin Anda naik. Sekarang kuci malu-malu lagi. Ini kita di zaman seperti ini kayak balik lagi ke zaman Nabi ya, dimana orang-orang kafir Quraisy yang bandel banget. Mungkin dulu lebih pakai pedang ya, sekarang kita pakai argumen dan data kan. Bedanya apa? Tetap di jalan Allah kan. Sama maksudnya gitu. Betul Bang Muslim, kita sedang berjihad kok. Betul. Jadi kalau dulu-dulu, ya silakan Bang Dalbo, silakan dulu. Antum dulu. Ya, Bang. Ya kalau dulu kan pada zaman Nabi itu, karena mereka itu mendapat perintah langsung ya, langsung gitu. Maka apa yang ditetapkan oleh Allah harus dijalani sama mereka, karena memang dari gelar mereka sejak abduhu wa rasuluh, hamba dan utusan. Nah kalau yang manusia sekarang, boleh nggak digelar sebagai abduhu wa rasuluh? Nggak boleh, karena kita hidup di lingkungan yang berbeda-beda etnik kaum, budaya ya, background ya. agama. Sebab itulah kita bersifat toleransi di kalangan umum. Tetapi dalam ranah diskusi seperti ini, maka kita sedang jihad. Karena ini ada ketetapan perintah dari Allah. Namun Allah menegaskan sebelumnya ya di surah Al-An'am ayat 108. Kata Allah, jangan menghujat sesembahan mereka, karena nanti mereka akan membalas menghina Allah dengan tanpa dasar ilmu. Hanya kita diperintahkan sampaikanlah kebenaran walau 1-2 ayat dan ajaklah mereka kembali kepada ajaran yang benar. Ya. Betul sekali Abang. Menghindari apa yang tidak baik. Makanya saya kesal juga kalau memang di Kumal ini Bang, di WA itu memang ada yang seperti narasi-narasi ini, teman-teman kita Muslim juga yang langsung begitu kan. Iya. Tapi mau diapakan Bang? Karena memang itu kenyataan, tidak boleh dibantah. Iya. Fakta Namun bisa dibantah. Iya, namun tidak boleh kita kasih, kalau di tempat awam begini kan kita disaksikan banyak orang, apalagi mungkin di live-kan di YouTube. Maka kita sampaikanlah kebenaran itu, narasi itu daripada keimanan kita di Al-Qur'an, yang apa ada di Al-Qur'an yang ternyata alhamdulillah walaupun Gospel Holy Bible itu hanya dikarang di Yunani, masih mengandung sedikit kesamaan. Supaya yang netizen yang mendengar itu teredukasi. Dan kebanyakan orang-orang yang mualaf itu, yang saya saksikan, bukan yang gontok-gontokan di WA, apa di debat seperti ini. Ada sih, tapi jarang. Namun kebanyakan yang mualaf itu yang menyimak di bawah itu. Ternyata contohnya mereka, oh, kok memang begini ya ajaran Bible? Kami tidak pernah menemukan di Bible. Sementara yang diajarkan oleh pendeta begini. Nah, contoh, aku dan Bapa adalah satu, ini kesaksian Yesus bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Coba datangnya kita apologet Islam mengatakan, coba dibaca Matius 7 nomor 11, Matius 23 ayat 7-23. Yesus menyatu dengan murid-murid sama seperti Yesus dan Bapa. Maka kagetlah mereka. Yang diajar oleh pendeta, bila aku dan Bapa adalah satu, maka Yesus adalah Allah. Sekarang pertanyaan yang timbul kemudian, apakah Yesus dengan manusia awam ini adalah Allah? Nah, ada lagi premis.
Tidak ada yang pernah datang dari tidak ada yang pernah datang dari surga melainkan tidak ada yang naik ke surga melainkan dia yang pernah datang dari surga. Nah, ini mengatakan katanya pendeta. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri yang turun ke dunia. Giliran kita kasih tahu Yohanes 4 nomor 8. 14 nomor 8. Yohanes 17 nomor 8 sore. Bahwa kata Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka tahu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dilanjutkan sampai 16-nya. Dan dunia membenci mereka karena mereka juga sama seperti aku bukan dari dunia. Maka kaget lagi toh jemaat toh. Betul, Ternyata betul. ada orang lainnya. Ada juga Yesus bilang ini ternyata bukan dia saja. Bahkan Kejadian 5 nomor 24, Henok naik ke surga tanpa pukul, tanpa tinju, tanpa ludah. Di 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Ilya naik ke surga tanpa pukul, tanpa tinju. Langsung ke surga. Yesus, perkataannya Matius. Itu. Sebab itulah saya bilang tadi, Injil dari Yesus itu yang dikatakan mereka perkataan Yesus itu terdapat di Matius, di Yohanes, di Lukas.